Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi kembali lagi kita masih di seri MySQL, MySQL gitu ya. Jadi di sini kita udah mempelajari di part pertama kayak ya dasar lah membuat tabel, membuat database, menghapus database, membuat tabel, menghapus tabel, mengubah nama kolom, mengubah nama tabelnya itu sendiri kayak gitu. Jadi kita akan bermain kepada isiannya di part 2 ini. Jadi kan tadi tabelnya masih kosong kan, baru struktur tabel aja. Oke, jadi kalau kalian pengen melakukan manipulasi isi tabel, ya kalian harus lihat dulu database kalian tersedia atau enggak dengan show database. Nah, kalau kalian udah lihat di sini ada database kalian kan yang akan kita olah yaitu inventory. Jadi kalian bisa masuk ke inventory dengan cara mengaktifkannya use inventory. Jadi dipakai gitu ya. Nah, udah dipakai, kemudian kita create tabel ruang. Nah, tadi kalau kalian tahu kan di pertemuan sebelumnya kita udah hapus tuh tabelnya kan, jadi kita nggak punya tabel lagi gitu. Nah, sekarang kalau kalian belum yakin ya di show tabel dulu deh. Nah, ini kan kosong. Kalau kalian create tabel ruang dengan ini ya struktur kayak gini, kayak yang kita jelaskan kemarin, ya kalian akan membuat tabel baru lagi. Dan yang tadinya kosong ini jadi ada isinya. Nggak kayak hatiku, nggak ada isinya terus. Oke, kita show lagi ya. Nah, sekarang udah ada tabel ruang, tapi isinya tuh kosong. Jadi, kalau kalian bisa lihat nih ya, kalian bisa select bintang from ruang. Nah, nanti kalau kalian ini tampilkan, nah ini isinya kosong semua tuh. Jadi, belum ada isiannya. Maka kita harus mengisi tabel tersebut menggunakan data-data yang kita inginkan gitu ya. Jadi, misalkan nih, insert into ruang. Jadi, kita akan memasukkan ke dalam tabel ruang. Apa tuh? Ya, jadi yang pertama nomor ruangnya diisi, misalkan A101, ruangan kuliah saya itu dulu ketika masih mahasiswa, kemudian blok gedungnya itu A, atau ya karena ini gedungnya inisialnya A, ruangnya ya mesti dia gedung A sih kalau di Undip gitu. Kemudian di lantai berapa, misalkan satu, ya kenapa satu? Karena ininya satu ini. Ini identitas nomor ruang di Undip itu kayak gitu. Jadi ini gedung A, ruang satu kayak gitu. Nah, ini urutan pertama gitu sih kalau di Undip kayak gitu. Jadi dia blok gedung A lantai satu. Nah, fungsinya dia sebagai ruang seminar misalkan dan luasnya 60 meter persegi misalkan gitu. Nah, oke kalian bisa run. Kemudian eh, akan dieksekusi kalau kalian mau lihat hasilnya di select bintang lagi. Nah, ini udah ada isiannya kan. Jadi select bintang itu semacam semua, jadi all. Jadi tampilkan semua apapun yang ada di ruang kayak gitu. Kemudian ada cara yang kedua, kalau kalian terlalu panjang gitu ya, maksudnya kayak nomor ruang sama dengan blok gedung sama dengan dan seterusnya, itu kalau kolomnya dikit sih nggak masalah ya, tapi kalau terlalu banyak kan ya mendokse juga kan, merepotkan kan. Nah, makanya kita bisa eh, apa ini namanya ya, sebutkan dulu semua nama fieldnya, nomor ruang, blok gedung, dibatasi dengan koma-koma. Nah, kemudian di values-nya itu apa aja. Nah, ini baru nilai-nilainya itu. Ya, nggak terlalu efektif dibanding yang pertama, cuma ya ini lebih apa ya, berbeda aja dan mungkin bisa mempercepat juga mungkin ya. Kayak gitu. Kemudian kalian bisa select bintang from ruang lagi kalau kalian pengen melihat isiannya gitu. Semua isiannya. Kita run. Nah, sekarang udah terisi kan yang A102 ini. Kayak gitu. Kemudian apalagi ini ada cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga ini menurut saya malah lebih ringkas ya daripada dua cara yang pertama karena dia itu ini cuma values, jadi dia tidak usah mendefinisikan ininya, fieldnya atau nama-nama kolomnya. Jadi langsung aja insert into ruang, values-nya apa, nah kayak gitu aja. Kemudian di select bintang from ruang itu untuk menampilkan hasilnya. Jadi selama ininya urut dan juga selama ini memenuhi kondisi kondisi karakternya. Jadi misalkan kayak tadi kan kayak ini nomor ruang itu maksimal 4. Nah, jadi kalau ininya A201 itu kan 4 karakter. Ya dia akan benar dan bisa tampil gitu. Tapi kalau ininya 20145 gitu kan itu ada 6 karakter kan. Itu nggak bisa gitu. Jadi ini juga integer, kalau kalian isi bukan integer ya nggak akan bisa. Jadi yang penting selama kalian urut dan selama kalian memenuhi struktur dari kolom atau field tersebut, ini akan bisa jalan dan ini akan lebih mempercepat kalian. Cara yang ketiga ini kayak gitu. Kemudian kalian juga bisa nih memasukkan sekaligus daripada insert into ruang values, select bintang, insert into ruang kayak gitu terus kan capek ya. Jadi kalian bisa
memasukkan data ke tabel dengan lebih dari satu baris dengan cara ya ini insert into ruang, values-nya apa, terus koma, nah ini koma, kemudian values yang kedua apa dan seterusnya sebanyak kalian inginkan. Oh ya, jadi kalau di MySQL itu kalau selama kalian belum ngasih tanda titik koma ya kalian masih dianggap dalam satu line atau satu baris. Jadi satu baris perintah, sintaks atau query lah intinya kayak gitu. Jadi belum dieksekusi. Jadi kalian kalau kalian pengen mengeksekusinya ya kasih titik koma kayak itu selesai komputer. Jadi silakan dieksekusikan kayak gitu. Nah, kemudian hmm, kalian bisa run dulu deh. Kayak gitu. Nah, nanti ini kan langsung ada muncul dua, B101 dan B303. Ya, kayak tadi yang masing-masing satu. Nah, kalian juga bisa menampilkan kolom tertentu. Kalau kalian select, select bintang gitu ya, itu kan select all kayak itu. Jadi kalian menampilkan semua field. Nah, kalau kalian cuma pengen nampilkan nomor ruang, fungsi, dan luas saja, maka ya ini aja select ruang, nomor ruang, fungsi luas dari tabel ruang. Jadi disebutkan aja kalian pengennya apa. Nah, ini udah muncul ya, nomor ruang, fungsi, dan luas. Nah, kemudian kalau kalian itu kan berdasarkan field, kalian mau menampilkan beberapa field aja atau kolom. Nah, kalau kalian pengen menampilkan semua kolom, tapi yang luasnya itu luas dari ruang tersebut itu kurang dari 50 meter persegi, ya kalian tuliskan kayak gini where kayak gitu ya. Nah, ini jadi cuma ada satu aja data yang luasnya kurang dari 50 meter persegi. Jadi ada kondisi where. Jadi di mana luas itu kurang dari 50. Jadi kemudian kalian juga selain bisa memfilter berdasarkan kolom dan juga memfilter berdasarkan apa namanya record atau baris. Jadi kalian juga bisa memfilter berdasarkan field, ini kolom dan juga si baris. Kayak gitu ya. Jadi nah ada dua filteran. Jadi gabungkan aja select apa, kemudian where kayak gitu, di mana kondisi kalian pengennya gimana gitu. Nah, kemudian menampilkan data yang diurutkan. Jadi kalian bisa mengurutkan dengan order by gitu ya. Jadi kalian pengen menampilkan semua kolom, tapi diurutkan berdasarkan luas dari ruangan tersebut. Ya, tinggal order by luas saja. Nah, ini kan udah dari luas terkecil ke terbesar ya, ascending. Nah, kalau kalian pengen descending, ya dari terbesar ke terkecil, terluas ke tersempit gitu. Jadi tinggal di order by luas, kemudian di dash atau descending gitu. Dibalik lah urutannya dari terbesar ke terkecil. Nah, jadi udah terbalik gitu. Nah, kalau kalian ngerasa eh, apa ya datanya salah dan sebagainya, kalian bisa hapus semua data ini secara langsung gitu. Jadi nggak satu-satu gitu kan. Nah, kalian bisa delete from ini ruang kayak gitu. Jadi tinggal aja delete apa yang di delete from ruang. Berarti karena nggak didefinisikan where apa, jadi akan dihapus semuanya. Nah, ini kenapa saya set SQL Save Updates kayak gini ya. Ini karena di SQL saya sendiri tuh diproteksi gitu. Jadi kita itu nggak bisa delete sembarangan. Jadi kita harus membuat SQL Save-nya dimatikan dulu, kemudian dinyalakan lagi nanti. Tapi tergantung SQL kalian sih, MySQL kalian kalau misalkan udah tanpa proteksi pengaturannya itu ya kalian tinggal delete from ruang aja gitu. Kemudian kita select bintang from ruang karena kita mau lihat apakah udah bener dihapus semua gitu. Nah, karena oh ini belum diaktifkan ya. Oke, kemudian kita delete. Nah, ini tinggal diperkecil aja sih. Nah, jadi karena udah dihapus semua, maka nol semua gitu. Jadi udah clear. Nah, kemudian kalian bisa juga import data tuh. Jadi daripada ngetik satu-satu kayak tadi, kalian bisa load data local file kayak gitu ya. Jadi ini directory saya. Kemudian ini nama txt atau notepad saya atau ya delimiter saya. Nah, data MySQL pertemuan kedua. Kemudian into tabel ruang. Jadi data saya itu dimasukkan ke tabel ruang. Ya ini pemisahnya koma. Kalau ada karakter string ya petik 2 kayak gitu. Ya kemudian jangan lupa titik koma di akhir karena itu tanda kalian sudah selesai melakukan query. Nah, kalau kalian select bintang from ruang lagi akan muncul outputnya berdasarkan dari si ini
TXT kalian. Nah, ini udah muncul semua ya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini dan kita akan menuju ke pertemuan MySQL yang ketiga. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum.